adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya pada sore hari ini? Tentu semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Sore hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita dan memperkenalkan dulu ya. Bersama Kakak Rini dan Kak Tera tentunya. Kami dari Clear Kids Samarinda. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan pada sore hari ini? Nah, sebelumnya kita akan angkat pujian ya Kak Rini ya. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan posisi yang terbaik, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Ambil posisi duduk yang terbaik, kita masuk dalam pujian penyembahan kita untuk ibadah sekolah minggu kita sore hari ini. Kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. sama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, lebih sungguh lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
rencana. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakailah kami sesuai dengan seturut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi untuk bersorak-sorai di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau lebih semangat lagi. Sebelumnya kita mau lial-lial dulu kali ini Disciple Kids. Yes, I am. Yuk sama-sama bangkit berdiri semua ya. Kita siap-siap untuk lial-lial kita sore hari ini. Sama-sama katakan, Disciple Kids. Yes, I am. Sekali lagi, Disciple Kids. Yes, I am. Oke, kali ini kita akan lebih semangat lagi menyanyikan lagu sekolah minggu. Engkau tetap Raja, Rabu, Kamis, Engkau yang termanis, Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku selalu memuji-Mu, setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap detuk jantungku Yesus segalanya. Masih semangat ya adik-adik? Tentunya masih semangat kali ini. Oke, kita akan melanjutkan pujian kita. Tapi sebelumnya, Kak Rini mau mengajak kita untuk lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Iya betul sekali. Nah, kita mau belajar lagu baru ya kali ini. Oke, kita akan belajar lagu baru dan ikutin gerakan dari Kakak Tere. Nah, kalau Kak Tere nanti Karini lagi nyanyi terang, Kak Tere tangannya gini nih Kak. Oke, terang. Oke. Terus kalau ada kata rumah kita bikin bentuk rumah. Kalau ada kata sekolah adik-adik kita menulis. Kalau ada kata Yesus kita buat tanda salib. Ingat ya adik-adik, terang, rumah, sekolah, tanda salib. Dan yang terakhir Kak, ada yang berjalan dan apa tadi Kak? Segalanya, kemanapun kita pergi. Oke, siap semua ya adik-adik. Oke. Karena lagunya baru, kita pelan-pelan dulu ya. Kita belajar dulu. Oke. Judulnya Aku Anak Terang. Pelan-pelan dulu. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Oke, sekali lagi ya dari awal. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Oke, sudah tahu lagunya? Siap-siap Sudah, ya. Kak. Ikutin gerakannya Kakak Tere. Oke, semuanya semangat. Siap-siap. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah,
tentunya saya dan semua adik-adik di rumah. Oke Kak, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu untuk mendengarkan sebuah firman Tuhan. Adik-adik, ambil posisi yang terbaik, sikap yang baik untuk datang kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya sambil kita menyanyikan lagu ini. Mari adik-adik kita sama-sama lipat kedua tangan kita tutup mata dan mari kita satu di dalam doa. Tuhan kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan hari ini Tuhan kami sudah memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, dan sebentar kami mau membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bila Tuhan hadir, Tuhan memberkati kami semua, dan kami siap membaca mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap membaca firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Disciple Kid, yes I am. Sekali lagi ya, lebih semangat. Disciple Kid, yes I am. Nah, sore hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Buat adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab sendiri, nanti kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan Kak Nova. Dan buat adik-adik yang masih belum bisa membaca, nanti bisa minta tolong papa mamanya untuk membacakan buat adik-adik semua. Kita sama-sama baca firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Siapa di sini yang mau jadi anak-anak terang? Pastinya saya, Kak Nova, dan juga adik-adik yang di rumah ingin untuk menjadi anak-anak terang. Di Efesus tadi dikatakan, memang dahulu kamu. Siapa itu kamu? Kak Nova dan juga adik-adik yang ada di rumah. Dikatakan dahulu kamu adalah kegelapan. Kenapa kita disebut kegelapan? Karena dulu kita masih hidup di dalam dosa. Kita masih disebut manusia yang berdosa. Apa dosa-dosa yang sudah kita lakukan dahulunya? Mungkin Kak Nova atau adik-adik masih suka berantem. Dengan siapa? Dengan saudara-saudara, dengan teman sekelas, ataupun kita masih suka pelit, tidak mau membagi makanan kalau kita punya makanan yang lebih. Atau kita masih suka berbohong sama orang tua kita nggak jujur. Itu adalah jenis-jenis dosa yang biasanya saya atau adik-adik lakukan. Tapi sebagai anak-anak terang, kita tidak boleh melakukan dosa-dosa tersebut. Nah, lanjut lagi ya adik-adik. Di dalam Efesus 5 ayat 8 tadi dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kenapa kita disebut terang? Karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita
Kak Nova dan juga adik-adik yang ada di rumah dari segala bentuk dosa yang sudah kita lakukan. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk siapa? Untuk Kak Nova dan juga untuk adik-adik yang ada di rumah. Sehingga Tuhan Yesus memindahkan saya dan adik-adik dari gelap menuju ke terang. Jadi kita dipindahkan nih, dulu kita gelap, diangkat Tuhan, ditebus Tuhan di atas kayu salib, dipindahkan ke terang. Jadi sekarang kita disebut anak-anak terang. Jadi status kita sudah berubah, bukan anak-anak dalam kegelapan, tetapi anak-anak terangnya Tuhan, sebab Yesus adalah juru selamat kita. Amin adik-adik. Nah, sekarang kita buka Alkitab lagi ya adik-adik. Kita buka dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat ke-12. Injil Yohanes pasal ke-8 ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara yang nyaring, biar telinga kita mendengar apa firman Tuhan yang disampaikan dalam Injil Yohanes tersebut. Mari kita baca 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Yesus berkata buat kita semua, ia adalah terang dunia. Saat kita, saya dan juga adik-adik di rumah berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan berjalan di dalam terang Tuhan. Jadi kegelapan tidak ada di dalam kehidupan Kak Nova maupun adik-adik yang ada di rumah. Kalau kita menggambarkan sebuah kegelapan seperti halnya saat mati lampu di rumah, pasti ada ketakutan. Ada apa lagi adik-adik? Kekhawatiran. Karena apa? Karena gelap, kita tidak bisa melihat kanan kiri, kita tidak bisa melihat ke depan. Tapi saat kita ada di dalam sebuah penerangan yang cukup dengan lampu-lampu yang menerangi ruangan tersebut, maka ada ketenangan. Begitu juga saat kita mengikut Tuhan. Saat kita mengikut Tuhan, jalan yang kita lalui pasti diterangi oleh Tuhan Yesus. Sebab seperti Yohanes 8 ayat yang ke-12 tadi mengatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Jadi sebagai anak-anak yang baik, yang cinta akan Tuhan, kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti pujian yang mengatakan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jadi baik kita sedang suka maupun duka, kita harus terus berjalan bersama Yesus. Karena saat kita berjalan bersama Yesus, ada sukacita, damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan buat Kak Nova dan juga buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih ciri-ciri anak terang. Tadi kita sudah membahas bahwa dahulu kita ini hidup dalam kegelapan. Tetapi karena Yesus sudah datang ke dalam dunia, Yesus sudah menebus dosa saya dan juga adik-adik di atas kayu salib, sehingga kita dipindahkan dari gelap menuju terang, sehingga kita disebut anak-anak terang. Nah, kalau kita ingin menjadi anak-anak terang, kita harus tahu nih apa yang harus dilakukan anak-anak terang di dalam kehidupan mereka. Sebab anak-anak terang ada nih ciri-cirinya. Kita buka lagi ya firman Tuhan dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayat ke-9. Efesus 5 ayat 9 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kak Nova baca sekali lagi, karena terang hanya berbuahkan
kebaikan, dan keadilan, dan kebenaran. Jadi ciri pertama kita disebut anak-anak terang adalah kita berbuah kebaikan. Katakan nih pada saudara yang sama-sama mengikuti ibadah live streaming sekolah minggu, kita harus berbuah kebaikan. Jadi kebaikan adalah sebuah perbuatan yang harus kita lakukan dengan tulus hati. Kepada siapa? Tentunya kepada orang lain. Siapa itu orang lain? Kita harus baik kepada saudara kita, adik-adik yang punya kakak dan juga adik. Kita harus baik kepada saudara-saudara kita. Tidak hanya saudara, kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Bagaimana cara kita berbuat baik dengan orang tua kita? Kita rajin membantu mereka, rajin membersihkan rumah, rajin mencuci piring, atau hal-hal yang bisa meringankan pekerjaan orang tua kita yang ada di rumah. Berbuat baik sama siapa? Sama teman-teman sekolah. Kalau kita masih SD ataupun SMP, kita harus berbuat baik kepada teman-teman sekitar kita. Enggak hanya itu, kepada teman-teman yang di gereja, kepada guru sekolah minggu, dan kepada semua orang kita harus berbuat baik. Karena anak-anak terang harus berbuahkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbicara tentang kebaikan, kebaikan itu tidak boleh disimpan adik-adik. Yang namanya berbuah kebaikan, kebaikan itu harus dibagikan kepada orang-orang sekitar. Jadi kalau adik-adik ingin disebut anak-anak terang yang baik, nggak bisa nih, oh aku baik, tapi kita nggak menunjukkan tindakan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kalau kita ingin disebut baik, berarti kita harus rajin membantu orang tua. Kita harus apa? Baik kepada teman-teman kita. Kalau kita punya makanan lebih, kita bagi kepada mereka. Kalau kita melihat orang atau teman kita lagi perlu bantuan, kita mau membantu teman kita. Jadi perbuatan baik itu ditunjukkan. Jadi kebaikan nggak boleh disimpan, tapi harus dibagikan ke sekitar, sehingga kebaikan kita boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan perlu diingat, berbuat baik harus disertai dengan kasih Tuhan. Jadi kalau kita mau berbuat baik buat sesama kita, harus didasari kasih Tuhan. Kenapa kita berbuat baik? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi saya dan juga adik-adik di rumah. Oleh karena itu kita harus mengasihi sesama kita. Jadi berbuat baik dasarilah dengan kasih. Jangan sampai kita berbuat baik karena kita pengen dibalas nih kebaikan saya, atau nanti saya pengen ditemani biar saya nggak dimusuhi oleh teman-teman saya. Oh, nggak boleh. Jadi kalau kita berbuat baik harus tulus dalam hati kita. Kalaupun nanti teman kita tidak membalas kebaikan kita, ya tidak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan perbuatan baik, kita sudah menyebarkan kasih buat sesama kita. Kita menyebarkan kasih buat saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan juga orang tua kita. Jadi ciri pertama kita disebut anak-anak terang harus berbuah kebaikan. Nah, ciri yang kedua, kita akan belajar sebagai anak-anak terang kita harus berbuah keadilan. Tadi dalam Efesus 5 ayat 9 dikatakan, karena anak terang hanya berbuahkan kebaikan. Yang kedua, dan keadilan. Apa sih maksudnya adil? Jadi sebagai anak-anak terang, tadi kita sudah belajar bagaimana kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, pada saudara, orang tua, dan juga teman-teman. Dan juga berbuat baik harus didasari oleh kasih Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Dan ciri kedua, kita harus berbuah keadilan. Kalau kita baik, jangan cuma baik kepada kakak saja, tapi aku benci nih sama adik saya. Karena kenapa? Adik saya suka ganggu saya saat bermain, suka minta makanan saya. Oh, nggak boleh. Kalau anak-anak terang harus adil. Kita harus mengasihi baik kakak maupun
adik kita yang ada di rumah. Nah, kita pun harus adil. Kita harus mengasihi papa kita maupun mama kita. Jangan cuma mengasihi mama aja tapi tidak mengasihi papa. Jadi dua-duanya harus dikasihi, dua-duanya harus didengar. Kalau papa nyuruh kita ya kita lakukan. Kalau mama nyuruh kita mengerjakan tugas rumah harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh sebab kita adalah anak-anak terang. Jadi kalau kita mau membantu teman kita pun jangan cuma membantu teman yang baik sama adik-adik aja. Pada semua orang, baik dia tidak baik sama kita, dia nakal, terus kita harus berbuat baik kepada mereka semua sebab Tuhan Yesus menyuruh kita semua, baik Kak Nova maupun adik-adik untuk terus membagi kasih kepada semua orang. Tidak boleh pilih-pilih, harus baik kepada semua orang, harus suka membantu kepada semua orang sehingga Kak Nova dan adik-adik disebut anak-anak terang di dalam Tuhan. Siap adik-adik? Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir nih, apa sih ciri-ciri kita disebut anak-anak terangnya Tuhan? Tadi yang pertama kita berbuah kebaikan. Nah, yang kedua kita harus berbuah keadilan, harus mengasihi semuanya, nggak boleh pilih-pilih, harus berbuat baik pada semuanya. Dan ketiga, anak-anak terang selalu berbuah kebenaran. Sama-sama katakan, kebenaran. Jadi kita harus berbuah kebenaran di dalam kehidupan kita. Kebenaran itu apa sih adik-adik? Kebenaran adalah sebuah perbuatan kita, baik perkataan kita, baik pikiran kita, dan juga tindakan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang adik-adik pikirkan itu harus benar, harus sesuai dengan firman Tuhan. Gak boleh pikir yang jelek-jelek, harus pikir yang baik-baik. Begitu juga dengan perkataan kita. Kalau ngomong harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gak boleh ngomong kasar, gak boleh ngomong kotor, tapi harus menjaga mulut kita. Karena kita adalah muridnya Tuhan, kita disciple kids. Kita murid Tuhan, harus bisa menjaga perkataan kita. Dan juga di dalam tindakan kita, kalau kita ingin berbuah kebenaran, tindakan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Tindakan kita baik di rumah, baik di gereja maupun di sekolah harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan lebih lagi, berbuah kebenaran itu memiliki arti kita tidak boleh bohong. Jadi kalau benar, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jadi sebagai anak-anak terang tidak boleh bohong. Bohong pada siapa? Kepada orang tua. Kadang-kadang kita sering berbohong kepada orang tua agar tidak dimarahi, nggak boleh. Kita harus berkata apa adanya kepada orang tua kita. Nggak cuma orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kita harus mengatakan hal-hal yang benar agar saya, Kak Nova, dan juga adik-adik yang di rumah disebut anak-anak terang. Jadi itu yang bisa Kak Nova bagikan buat adik-adik di rumah. Bagaimana kita boleh menjadi anak-anak terang? Ada 3 cirinya. Pertama, kita harus berbuah kebaikan. Kedua, kita harus berbuah keadilan. Dan ketiga, kita harus berbuah kebenaran. Jadi tetap semangat buat adik-adik yang di rumah. Tetap jadi anak-anak terangnya Tuhan. Sekali lagi nih Kak Nova ajak yel-yel. Disciple kid, yes I am. Sekali lagi adik-adik, disciple kid, yes I am. Sekali lagi, lebih semangat sambil berdiri nih. Mungkin adik-adik duduk di rumah sambil berdiri. Ya, disciple kid, yes I am. Sekian firman Tuhan dari Kak Nova. Tuhan Yesus memberkati. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan memberi persembahan.
Ya, siapkan persembahannya. Adik-adik bisa transfer lewat barcode juga bisa, dan bisa juga kasih tunai. Nanti papa mama bisa membantu adik-adik untuk dibawa ke gereja pada hari Minggu. Nah, adik-adik, mari kita memberi persembahan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Berkati pemberian kami, kuduskan pemberian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang sudah memberi sama-sama katakan, amin. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita sore hari ini. Tapi sebelumnya kita mau pengumuman dulu kali ini. Jangan lupa Tetap ibadah minggu depan di hari Minggu jam 4 sore. melalui YouTube dan Facebook di bawah ini ya. Dan jangan lupa terus follow IG kita Clear Kids Samarinda. Adik-adik di rumah tetap berdoa, tetap semangat. Selalu apa? Selalu bersukacita dan terus melakukan firman Tuhan. Dengar, taat, dan lakukan. Terima kasih. Kita sama-sama sebelum kita tutup ibadah kita sore hari ini, kita lihat dulu ya. 1, 2, 3. Disciple Kids. Yes, I am. Sekali lagi. Disciple Kids. Yes, I am. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Clear Kids akan mengadakan perayaan Natal Sekolah Minggu 2020 pada tanggal 26 Desember pukul 10 pagi. Ibadah ini dapat diikuti melalui channel YouTube maupun Facebook GBI Clear Samarinda. Jangan lupa ya adik-adik, Disciple Kids, yes I am. Sekali lagi, Disciple Kids, yes I am. Nah, adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah pada sore hari ini. Siapkan hati adik-adik, kita akan menerima berkat. Karena Tuhan itu, Allah itu adalah sumber berkat kita. Mari semua angkat tangannya di hadapan Tuhan. Tutup matanya dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai adik-adik, baik itu dalam studi, dalam rumah, dalam pergaulan, dan dalam setiap aktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, sama-sama dengan semangat katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.